sama dengan variabel lain. Dalam dunia yang kompetitif ini, kita seakan-akan dituntut agar cepat dalam melakukan segala hal jika ingin tetap bertahan dan relevan. Kita ingin mendapatkan promosi jabatan dengan cepat. Kita ingin mendapatkan jodoh dengan cepat. Kita ingin mendapatkan barang impian dengan cepat. Akibatnya, kita tidak bisa lagi mengapresiasi sesuatu yang lambat. Kita menganggap lambat adalah kemunduran, lambat adalah kekalahan. Padahal, untuk mendapatkan detail penting yang bisa memberi warna dalam setiap peristiwa hidup, kita perlu melambat. Dalam ajaran Buddha, orang diajarkan untuk mengunyah makanan secara perlahan. Itu tidak hanya tentang menyadari setiap suapan, tetapi juga menikmati setiap rasa dari komponen makanan. Di sini, kita menjadikan aktivitas makan sebagai latihan untuk memperluas kesadaran dengan memperhatikan sensasi setiap gigitan makanan. Praktik melambat ini disebut sebagai mindful awareness atau memperhatikan apa yang terjadi ketika sesuatu terjadi. Bagiku, kebanyakan dari kita tidak menyadari, tidak hanya tentang apa yang kita bicarakan, tetapi juga tentang lingkungan kita, warna-warna di sekitar kita, orang-orang, bentuk pepohonan, awan, pergerakan air. Mungkin karena kita terlalu peduli dengan diri kita sendiri, dengan masalah kecil kita sendiri, ide-ide kita sendiri, kesenangan kita sendiri, pengejaran dan ambisi kita yang tidak kita sadari secara objektif. Kita tidak menyadari hal-hal lahiriah atau hal-hal batiniah. Jika kamu ingin memahami keindahan seekor burung, seekor lalat, atau sehelai daun, atau seseorang dengan segala kerumitannya, kamu harus memberikan seluruh perhatianmu yang merupakan kesadaran. Dan kamu dapat memberikan seluruh perhatianmu hanya ketika kamu peduli, yang berarti bahwa kamu benar-benar mencintai pemahaman. Kemudian kamu memberikan seluruh hati dan pikiranmu untuk mencari tahu. Mindful awareness adalah tentang keluar dari keotomatisan dalam tindakan monoton kita. Kita tidak hanya lari pagi, tetapi juga memerhatikan suara burung, anak-anak yang bermain di taman, atau juga kerja keras seorang kakek yang masih bersemangat berjualan. Kita tidak hanya mencuci mangkuk, tetapi juga merasakan gerakan spons yang melingkar, busa yang terlalu banyak, atau juga suara air yang mengalir. Mindful awareness dapat membantu kita menjalani hidup monoton dengan lebih menarik hanya dengan memperhatikan detail dari pengalaman biasa. Artinya, kita tidak harus selalu mengambil resiko. Kita juga tidak harus selalu menambah elemen baru. Yang kita butuhkan hanyalah perhatian penuh untuk menciptakan keadaan waspada, menyadari apa yang terjadi saat sebuah peristiwa terjadi, tidak menghakimi, tidak diambil alih oleh harapan yang tidak realistis, tidak reaktif, dan merasa puas dengan apa yang terjadi kepada kita saat itu. Mungkin cara ini tidak bisa membuat kita mengalami kebahagiaan dengan tingkat yang tinggi, seperti saat kita berhasil mencapai tujuan yang berisiko atau melakukan hal baru. Tapi berdasarkan apa yang aku alami, cara ini adalah salah satu cara terbaik untuk meminimalisir keinginan kita yang tidak pernah habis. Cara ini tidak hanya mengajari kita untuk beradaptasi tentang kebenaran di depan kita, entah itu tentang preferensi, nilai, tujuan, atau kemampuan pribadi. Cara ini juga bisa membuat hidup kita lebih tenang, karena hanya sedikit hal yang kita khawatirkan. Pada akhirnya, semua ini adalah sebuah pilihan pribadi. Dengan kerumitan pikiran dan latar belakang hidup seseorang, setiap dari kita akan bertindak secara berbeda. Jika kamu memiliki fasilitas yang memadai, kamu bisa mencoba untuk mengambil resiko. Jika itu terlalu berat, kamu masih bisa menambah elemen baru di setiap aktivitasmu. Jika masih terlalu repot, kamu bisa latihan mindfulness di setiap rutinitas yang kamu lakukan. Atau kamu bisa mengombinasikan semuanya. Yang pasti, apapun usaha yang kita lakukan, hidup akan selalu diselingi dengan kebosanan. Dan itu bukanlah hal yang buruk. Kebosanan adalah sebuah alarm bahwa harus ada yang kita ubah. Dan kualitas hasilnya ditentukan dari seberapa baik kita berdansa dengannya. Menjadi sukses. Sebuah tujuan yang diinginkan semua orang, kan?